Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Mufida, saya dari kelas 11 5. Di sini saya akan membahas mengenai UNICEF. UNICEF adalah singkatan dari United Nations Children's Emergency Fund, yang dimana organisasi internasional ini berada di bawah naungan PBB. UNICEF dibangun dalam rangka untuk merawat anak-anak di seluruh dunia dan bekerja untuk menyelesaikan masalah seperti kekerasan pada anak. UNICEF mendukung gagasan bahwa seorang anak memiliki masa depan yang kuat dan berupaya melakukan kegiatan untuk melindungi anak-anak serta memungkinkan anak-anak tersebut untuk mengembangkan potensinya secara penuh. Pemberian Nobel kepada UNICEF pada tahun 1965 merupakan bukti langsung dari dunia internasional terhadap kepedulian dan pengakuan bahwa kesejahteraan anak tidak dapat dipisahkan dari perdamaian dunia. Sejarah UNICEF didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946, dimulai ketika Perang Dunia II berakhir, dalam rangka untuk menyediakan kebutuhan seperti makanan dan pakaian untuk anak-anak di Eropa. 6 tahun kemudian, Sidang Umum PBB menciptakan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi tersebut mengidentifikasi hak anak untuk kebutuhan seperti gizi, pendidikan, dan tempat tinggal. Pada bulan Desember 1950, Majelis Umum PBB mendirikan mandate kepada UNICEF untuk membantu anak-anak yang hidup dalam kekurangan, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, hingga akhirnya pada Oktober 1953, Majelis Umum PBB memutuskan bahwa UNICEF ditetapkan menjadi suatu badan permanen dalam PBB yang menangani masalah anak. Sejarah UNICEF, lanjutan yang dari tadi, pada tahun 1953, UNICEF menjadi bentuk usaha tetap dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian lebih dikenal dengan United Nations Children's Fund. Adapun tujuan dari UNICEF, pertama tujuan utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak-anak dan kaum perempuan di seluruh dunia, juga memastikan bayi-bayi memiliki awal kehidupan yang baik, memajukan ke pendidikan anak, melindungi anak dari wabah penyakit, serta menjaga kesehatan mereka, terkhususnya di negara berkembang. Lanjutan yang tadi, tujuan UNICEF juga berusaha mencegah penyebaran HIV atau AIDS di kalangan generasi muda dan mencapai kesetaraan bagi mereka yang menerima diskriminasi. Adapun keanggotaan UNICEF telah memiliki anggota lebih dari 7.000 orang di 157 negara dan teritori di seluruh dunia. 9 dari 10 anggota UNICEF atau anggota staf bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah serta mitra lain di seluruh dunia. Strategi UNICEF. Strategi utama UNICEF adalah bekerja sama dengan pemerintah negara bersangkutan yang mengepalai dan bertanggung jawab atas program-program yang diajukan oleh UNICEF. Namun, ada juga strategi lain yang dijalani UNICEF, yaitu pertama mengatasi faktor terkait kemiskinan melalui promosi self-help group. Kedua, Yang kedua, program pendidikan, yaitu tindakan pencegahan kunci dan untuk rehabilitas anak dibebaskan. Yang ketiga, advokasi dan mobilisasi sosial untuk eliminasi pekerja anak. Adapun peran UNICEF yang pertama, kelangsungan hidup anak dan pembangunan, yakni mengurangi angka kematian anak dan pengendalian malaria, antara lain, UNICEF bekerja terhadap perawatan kesehatan anak yang komprehensif pada awal tahun, membantu anak-anak muda bertahan dan memiliki masa depan yang sehat dan produktif. Yang kedua, pendidikan dasar dan kesetaraan gender. UNICEF bekerja untuk mengurangi kesenjangan gender dan kesenjangan lain dalam akses, partisipasi, dan penyelesaian sekolah dasar, yakni mendanai dan memfasilitasi kesetaraan pendidikan dasar universal dan gender, termasuk meningkatkan kesiapan perkembangan anak-anak untuk sekolah. Yang ketiga, HIV atau AIDS dan anak.
Krisis penyakit membawa kemiskinan dan kehancuran. UNICEF membantu merawat anak-anak yang terpinggirkan karena penyakit HIV atau AIDS. UNICEF juga meningkatkan jumlah obat antiretroviral. Yang keempat, perlindungan pada anak. UNICEF melindungi lingkungan rentan kemajuan pelindungan untuk membantu mencegah dan menangani kekerasan, penyalahgunaan eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak. UNICEF juga membantu memperkuat sumber daya sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk merawat anak-anak terpinggirkan, termasuk yang yatim piatu karena HIV atau AIDS. Dan yang terakhir adalah advokasi dan kemitraan untuk hak anak. UNICEF membangun kemitraan pembangunan global dan juga pada penguatan kebijakan nasional dan daerah yang memenuhi hak-hak anak untuk bertahan hidup dan berkembang. Selanjutnya, UNICEF mendorong partisipasi aktif anak-anak dan kaum muda dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal tentang mereka sendiri kesejahteraan. Ini termasuk dari kegiatan advokasi untuk hak-hak anak atas kebebasan berpikir dan berekspresi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dari materi ataupun penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.